Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala secara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka yang semestinya. Tidak lupa kita juga menghadiahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantar kita menjadi manusia yang beradab. Bapak doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda relasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih. Untuk prakarya dan kewirausahaan pada tahun ini di kelas 3 adalah kali satunya memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya administrasi, dan pemasaran. Menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Baik, di sini adalah sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama untuk menunjukkan sikap religi sebelum dan setelah melakukan pembelajaran dengan berdoa, menunjukkan sikap mencintai budaya lokal, dan bertanggung jawab. 3. Mengolah makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, baik kita bahas satu-satu. Di sini ada makanan khas yang dimodifikasi dari bahan nabati. Di sini ada contohnya adalah nugget. Nugget adalah salah satu makanan sehat yang cepat saji yang digemari anak-anak. Nah, sekarang banyak sekali makanan-makanan yang dimodifikasi, ya, ada klepon, ya, ada klepon dari ubi jalar, ya, macam-macam. Ya, kedua adalah makanan khas yang dimodifikasi dari bahan hewani. Ini ada bakso. Ya, saya ambil contoh-contoh hanya satu saja, kemungkinan banyak di sana contoh-contoh yang lain. Oke, bakso, bahan dasar bakso adalah daging sapi pilihan. Daging yang baik adalah daging yang sedikit mengandung lemak, sehingga ketika dilakukan penggilingan tidak sulit. Ya, nah, tapi tidak untuk kemungkinan, bahkan ada bakso juga yang bakso urat, bakso lemak, justru di sana katanya makin enak ya. Itu tergantung masing-masing. Yasismo daging merupakan bahan pangan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung asam amino esensial. Juga sebagai sumber vitamin B kompleks dan kandungan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Dalam setiap 100 gram daging sapi mengandung kalori sebanyak 207 kcal, protein 18,8 gram, lemak 14 gram, kalsium 11 mg, besi 2,4 mg, dan vitamin A 30 mg, dan vitamin B 0,0 mg BKMB 2015. Baik, ini adalah modifikasi makanan, ya ada klepon dan sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum kita memodifikasi makanan, tentu kita tidak sembarang memodifikasi, ya. Kita juga harus melihat dari segi-segi aspek kebutuhan dan sebagainya, ya. Jadi tidak semata-mata kita harus merubah modifikasi makanan, contohnya pempek. Kita kasih aja pempek cukanya jadi manis aja gitu, atau dikasih kecap aja, ya nggak seperti itu, ya. Atau kita cari makanan lain, contohnya klepon kita kasih pedas, ya enggak juga. Kita tidak boleh memodifikasi suatu makanan atau produk makanan khas daerah itu justru akan menghilangkan dari rasa sebenarnya. Ya, tidak boleh menghilangkan bentuk sebenarnya, ya, yang aslinya, tapi kita memodifikasi. Bagaimana caranya? Baik. Ini adalah kita harus melakukan namanya design thinking.
Apa itu design thinking? Di mana design thinking itu kita berpikir, kita memperhatikan aspek-aspek, ya. Pertama di sini ada empati, ya. Empati itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami situasi perasaan orang lain. Nah, bahkan kita harus bertanya sama orang lain, bahkan kita harus membuat suatu survei, ya, kepada masyarakat setempat atau kepada minimal ya lingkungan kita. Sebenarnya pengennya seperti apa yang mereka inginkan. Ya, empati juga menyiaratkan bahwa seseorang dapat memahami situasi orang lain. Nah, gitu. Jadi kita juga harus paham dengan orang lain. Tidak semena-mena kita harus merubah, memodifikasi makanan itu kemampuan kita sendiri, tidak. Ya, atau keinginan kita sendiri, tidak. Kita harus memperhatikan. Terus empati menyiaratkan bahwa seseorang memiliki pengalaman yang sama di masa lalu. Nah, ini misalkan kita bisa bertanya ke teman kita yang pernah makan, misalkan dia pernah makan di luar daerah mana, misalkan Jogja. Nah, kita bisa tanya, makanan Jogja itu apa? Misalkan gudeg, ya. Nah, gudeg di sana seperti apa gitu. Kita tanya, misalkan makanan contoh yang tadi ada klepon itu seperti apa? Nah, setelah dari sana, mungkin kita tanya sama orang-orang tua dulu, klepon itu rasanya seperti ini, bla 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 bla. Ya, kita dapatkan dari sana. Terus empati membangkitkan perasaan seperti pemahaman, penerimaan, dan perhatian. Ya, semua yang harus diperhatikan itu. Jadi tidak sembarang kita harus memodifikasi, tapi tanpa harus mencari perasaan-perasaan orang juga, ya, gitu. Oke. Berikutnya adalah define. Define itu ada tahap pertama dari proses DMAIC. Tahap ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dari tim dan sponsor mengenai proyek yang akan dilakukan, baik itu di ruang lingkup, tujuan, biaya, dan target dari proyek yang akan dilakukan. Oke. Nah, di sini kita juga kalau seandainya kita mempunyai kita memodifikasi, tentunya kita ada pasar, ya. Lalu kita tanyakan kepada sponsor misalkan. Nah, apakah seperti ini atau bagaimana? Lalu kita juga mengenai ruang lingkupnya sebatas apa gitu. Apakah kita hanya untuk batasan satu kota Batam atau batasannya sampai mana kita memodifikasinya? Lalu bagaimana dengan biaya? Nah, ya, tidak bisa kita lari dari biaya. Apakah nanti itu jadi lebih mahal atau bahkan bisa standar, ya. Kalau lebih murah tidak mungkin. Tujuan terus target yang proyek yang akan dilakukan. Nah, biaya itu ya biaya target dari proyek itu yang harus juga kita perhatikan. Oke. Terus ada idea. Ide ini kita harus membuat seperti list beberapa ide, ya, yang memang kita harus tuliskan dan tidak bisa kita langsung menunjuk. Kita akan lihat juga nanti idenya itu misalkan tadi klepon, kekurangan kelemahannya di mana, lalu nanti kita buat bakso kekurangan kelemahannya juga di mana. Ya, jadi kita buat listnya sehingga kita tidak sembarangan, ya, untuk menunjuk atau membuat perubahan desain atau modifikasi dari makanan. Terus ada prototype. Ya, inilah prototype. Perlu adanya memperhatikan atau mewujudkan produknya, ya. Wujud nyata ide yang kita akan buat.
Contohnya tadi, kita membuat list satu klepon. Nah, klepon apa? Misalkan klepon keju. Ya. Nah, kita buat satu. Misalkan apa lagi selain dari makanan klepon tadi? Misalkan kita buat yang lainnya, misalkan pastel, ya, isinya apa dan sebagainya. Nah, jadi kita harus ada wujud nyatanya. Artinya kita harus membuat. Oke. Terus yang terakhir adalah tes. Nah, tes ini pada saat kita selesai membuat prototipe, tentunya kita harus tidak langsung menjual. Ya, kita harus mempromokan dulu. Setidak-tidaknya kita suruh orang lain untuk menyicipi masyarakat ya. Kita berikan ke masyarakat misalkan mungkin dengan harga promo ya. Nah, di sana nanti kita bisa tanya untuk rasa, bentuknya dan sebagainya ke masyarakat. Oke? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.